Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Fitria, NIM 191430009. Itu sebutkan undang-undang perasuransian dan jelaskan pengertian asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Pasalnya, perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia sudah berubah. Undang-undang asuransi ini tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dasar hukum pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Jelaskan pengertian mengenai asuransi umum dan sebutkan jenis-jenis asuransi umum. Asuransi umum atau asuransi general insurance merupakan asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, kehilangan pada harta benda. Salah satu yang akan saya paparkan atau yang akan saya bahas yaitu yang pertama, asuransi kebakaran atau fire insurance. Jenis asuransi umum yang pertama dan juga ada di Indonesia adalah asuransi kebakaran atau fire insurance. Produk asuransi umum yang satu ini bisa memberikan perlindungan terhadap resiko kebakaran. Yang kedua yaitu asuransi kendaraan atau asuransi kendaraan bermotor atau bisa disebut juga vehicle insurance. Jenis asuransi umum yang selanjutnya ini adalah asuransi kendaraan bermotor. Produk asuransi ini merupakan jenis asuransi umum yang memberikan perlindungan berupa ganti rugi jika kendaraan kamu, baik motor ataupun mobil, terjadi kerusakan atau kehilangan. Asuransi yang ketiga yaitu asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan yaitu asuransi yang termasuk dalam sebagai salah satu daftar asuransi umum juga. Asuransi perjalanan merupakan salah satu jenis asuransi yang berjangka waktu pendek. Yang keempat yaitu ada asuransi bisnis. Asuransi bisnis adalah asuransi bisnis juga termasuk dalam asuransi umum. Nah, jenis asuransi biasanya dimiliki oleh para pelaku bisnis untuk keperluan bisnis tersebut. Soal yang ketiga atau soal yang terakhir yaitu sebutkan kendala dan strategi apakah dalam asuransi tersebut, asuransi syariah tersebut. Kendalanya yaitu market share asuransi syariah di Indonesia yang masih rendah, yaitu SDM yang berkualitas itu masih terbatas. Jadi kurangnya SDM yang berkualitas. Sedangkan dari segi ancaman adalah banyaknya persaingan di dunia industri perasuransian, baik dari asuransi syariah maupun asuransi konvensional. Lalu kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, peraturan dan permodalan tersebut. Strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu mengidentifikasi apa saja faktor internal dan faktor eksternal serta analisis dengan menggunakan analisis SWOT atau strategi SO. Strategi tersebut adalah mengoptimalkan keluasan kejangkauan dengan dukungan kantor cabang dan agen, menambah dan menjaga kerjasama dengan industri perbankan syariah, serta peningkatan fleksibilitas dalam mekanisme pengurusan klaim. Mungkin itu saja pemaparan jawaban kuis dari saya. Saya Ita Fitria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.